Selamat pagi untuk anak kami semua. Apa kabarnya? Salam sehat untuk kita semua. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu IPA dengan bab kita itu adalah klasifikasi makhluk hidup yang menjadi bagiannya itu adalah pengklasifikasian makhluk hidup. Pernahkah kamu pergi ke pasar tradisional? Nah, kamu pernah nggak memperhatikan para pedagang itu mengkelompokkan barang-barang dagangannya? Ada yang mengkelompokkan sayuran, ada kelompok buah-buahan, ada pula kelompok barang kebutuhan pokok dan lain-lainnya. Nah, pernahkah kamu juga memperhatikan macam-macam hewan yang ada di sekitarmu? Ada hewan peliharaan, ada hewan ternak, dan ada juga hewan liar. Nah, masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi ini yang beragam jenis sifat dan serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup itulah dinamakan dengan klasifikasi. Maka untuk itu, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, tujuan mempelajari makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus ataupun lainnya dari klasifikasi makhluk hidup adalah seperti berikut. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, berikut ini adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh ataupun morfologi dan alat dalam tubuh ataupun anatomi. Dan yang ketiga itu adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, yang pertama itu kita bahas klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Orang yang pertama sekali melakukan pengelompokan ini itu adalah Linnaeus, itu tahun 1707 sampai 1778. Nah, ini berdasarkan kategori yang digunakan pada waktu itu. Maka adapun beberapa urutan ataupun tingkatan kelompok pada klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan takson. Berikut ini adalah urutan takson pada makhluk hidup. Nah, bahasa Latinnya itu adalah regnum, kalau bahasa Indonesianya itu dunia, bahasa Inggrisnya itu adalah kingdom. Lalu ada divisi ataupun filum, bahasa Indonesianya divisi atau film, bahasa Inggrisnya division atau filum. Bahasa Latinnya itu ada classis, bahasa Indonesianya class, bahasa Inggris class. Lalu yang selanjutnya bahasa Latinnya ordo, bahasa Indonesianya itu adalah bangsa, dan bahasa Inggrisnya itu adalah order. Lalu yang selanjutnya ada familia, itu bahasa Indonesianya adalah suku, bahasa Inggrisnya adalah family. Lalu bahasa Latinnya selanjutnya adalah genus. Genus itu bahasa Indonesianya marga, dan bahasa Inggrisnya itu juga genus. Dan terakhir itu ada spesies ataupun bahasa Indonesianya adalah jenis, dan bahasa Inggrisnya itu juga adalah spesies. Tingkatan takson itu dimulai dari kingdom, divisi atau phylum, class, ordo, family, genus, species. Nah, urutan tersebut itu didasarkan persamaan ciri yang paling umum. Kemudian makin ke bawah persamaan ciri makin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Yang pertama, kriteria klasifikasi tumbuhan. Nah, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu. Nah, contohnya yang pertama adalah organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daunnya. Yang keempat, bagaimana cara perkembangbiakannya, apakah dengan seksual atau generatif, atau aseksual dengan vegetatif. Berikutnya, yaitu kriteria klasifikasi hewan.
Nah, sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat kriteria sebagai berikut. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka atau sel skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Yang ketiga, ada anggota gerak. Apakah dia berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki? Kunci determinasi. Kunci determinasi itu merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Nah, dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini itu adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi itu. Yang pertama adalah kunci harus dikotomi. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet itu harus identik. Contoh, yang pertama tumbuhan berumah 1, yang kedua tumbuhan berumah 2. Nah, yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain itu ditolak. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daunnya besar atau kecil. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet itu diberi nomor. Yang kedelapan, buat kalimat pertanyaan yang pendek. Bentuk diagram merupakan contoh kunci dikotom. Kunci dikotom ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan pengelompokannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah urutan keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana itu adalah kunci dikotom. Nah, kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Berikut adalah contoh membuat kunci determinasi. Perhatikan diagram di samping ini. Itu yaitu ada 1A tumbuhan yang berspora, 1B tumbuhan yang tidak berspora. Nah, tumbuhan yang berspora itu contohnya termasuk pada gambar yang kedua. Yang tumbuhan yang tidak berspora itu ada pada nomor yang ketiga. 2A tumbuhan yang berbatang jelas itu suplir. 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas termasuk jenis lumut. Nah, pada diagram 1B itu dapat diturunkan ke 3A dengan 3B. Nah, 3A itu berbiji tertutup yang dapat diturunkan ke nomor 4 yang termasuk jagung, kedelai, terong. Lalu ada 3B itu berbiji terbuka yang disebut dengan contohnya melinjo. Dan selanjutnya pada diagram berikut ada 4A itu berkeping 2 bisa diturunkan ke nomor 5. Nah, berbiji berkeping 1 itu contohnya adalah jagung. Selanjutnya pada diagram 5A itu ada berbunga kupu-kupu yaitu kedelai, lalu berbunga trompet yaitu terung. Nah, inilah contoh menulis kunci determinasi pada kunci dikotom. Nah, kelompok makhluk hidup berdasarkan ukurannya, yaitu ada berukuran kecil dan ada berukuran besar. Nah, berukuran kecil itu contohnya bakteri, alga, amuba. Nah, makhluk hidup mikroskopis ini ataupun makhluk hidup yang kecil ini dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, makhluk hidup jenis berukuran besar itu adalah contohnya jamur, lumut, cacing. Nah, makhluk hidup berukuran besar ini itu dapat dilihat langsung tanpa bantuan mikroskop. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, yang kedua ada kingdom Protista, yang ketiga ada kingdom Fungi, yang keempat ada kingdom Plantae, yang kelima ada kingdom Animalia. Kingdom Monera contohnya itu bakteri dengan alga. Nah,
makhluk hidup bersel satu ataupun uniseluler, lalu selnya bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Yang ketiga, mampu berkembang biak dengan membelah diri. Nah, contoh anggota Monera ini itu adalah bakteri dengan alga biru. Nah, bakteri terdapat di lingkungan kita, ada yang bermanfaat dan ada pula yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Manakah yang bermanfaat? Yang bermanfaat itu adalah bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Yang kedua, bakteri yang berbahaya itu adalah Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC ataupun tuberkulosis paru. Yang kedua, Kingdom Protista. Nah, ini adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, bersel banyak atau multiseluler, sederhana dan berkoloni. Lalu selnya ini bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Ada 3 kelompok pada Kingdom Protista. Yang pertama ada protista mirip hewan. Nah, contohnya itu berdasarkan alat geraknya bisa kamu baca ya. Ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, Sporozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan alga. Ini berdasarkan jenis pigmennya. Jenisnya itu ada alga hijau, alga keemasan, alga merah, alga pirang, alga api, dan Euglonophyta. Nah, yang ketiga itu ada protista mirip jamur. Itu salah ya penulisannya, bukan protista mirip tumbuhan alga lagi, tapi protista mirip jamur. Nah, itu contohnya itu adalah Myxomycota, contohnya Phasarum polycephalum. Lalu yang kedua ada Oomycota, contohnya itu adalah Phytophthora nicotinae. Berikutnya Kingdom jamur atau fungi. Nah, kelompok jamur atau fungi ini merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Nah, jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Lalu jamur hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit ataupun organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan parasit, organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Nah, seperti pada gambar berikut ya, roti yang busuk ataupun nasi yang busuk. Nah, tubuh jamur itu bisa kita perhatikan pada gambar berikut. Nah, tubuh jamur itu terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Nah, pada umumnya jamur itu berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Contohnya, makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur itu adalah jamur pada roti, ragi tape, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Berikut ini adalah kelompok jamur. Yang pertama ada Basidiomycotina, lalu ada Zygomycotina, ada Ascomycotina, dan ada Deuteromycotina. Nah, pada jamur Zygomycotina itu contohnya ada pada jamur tempe ataupun di Rhizopus oligosporus. Lalu yang kedua ada pada jamur roti, Rhizopus stolonifer. Selanjutnya pada jamur Ascomycotina itu contohnya ada pada jamur tape dengan pada jamur antibiotik. Nah, jenis yang ketiga ada Basidiomycotina itu contohnya bisa kita lihat pada jamur tiram dengan pada jamur kuping. Selanjutnya jamur Deuteromycotina itu contohnya bisa kita lihat pada jamur yang menjadi penyebab busuknya tanaman, lalu jamur penyebab penyakit kurap. Kelompok tumbuhan ataupun plantae. Kelompok tumbuhan itu ada pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku-pakuan, tumbuhan berbiji. Lumut merupakan kelompok tumbuhan tidak berpembuluh, berkembang biak dengan spora, dan hidup di tempat yang lembab. Contoh lumut itu misalnya pada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan pakuan merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang berkembang biak dengan spora dan hidup di tempat yang lembab. Ini contohnya bisa kita lihat yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati. Selanjutnya tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Ini tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan berpembuluh yang dapat berkembang biak secara biji, tunas, stek, dan lain-lain. Nah, ini termasuk
berbiji terbuka ada Gymnospermae, contohnya itu ada melinju. Lalu ada berbiji tertutup atau Angiospermae, itu mangga. Berikut adalah kingdom Animalia atau hewan. Nah, kerajaan hewan atau kingdom Animalia ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ada invertebrata atau avertebrata, lalu ada vertebrata. Masih ingat kan hewan invertebrata dan vertebrata itu apa? Iya, invertebrata itu adalah kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Lalu kalau vertebrata itu adalah kelompok hewan yang bertulang belakang. Sekarang kita akan melanjutkan jenis yang termasuk dari hewan invertebrata dengan hewan vertebrata. Nah, perhatikan macam-macam invertebrata berikut. Yang pertama ada porifera. Porifera itu adalah hewan berpori. Nah, contohnya itu adalah Spongilla, Euspongia. Nah, yang kedua ada Coelenterata, itu adalah hewan yang berongga. Itu contohnya adalah ubur-ubur dengan hidra. Yang ketiga ada vermes ataupun cacing. Ini contohnya bisa kita lihat cacing pita, cacing tanah. Lalu ada antropoda. Antropoda ini yaitu kaki yang beruas-ruas. Nah, contohnya itu adalah kelabang ataupun lipan dan udang. Lalu yang kelima itu adalah moluska. Ini adalah hewan lunak. Contohnya itu adalah siput, cumi-cumi. Dan yang keenam ada Echinodermata, itu berkulit duri. Nah, contohnya bisa kita lihat adalah bintang laut dan landak laut. Selanjutnya kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang itu adalah ikan ataupun Pisces. Itu bisa kita lihat ada ikan, jenis ikan. Lalu yang kedua ada reptilia ataupun reptil, itu bisa kita lihat pada hewan buaya ataupun ular. Yang ketiga ada amfibi, itu bisa kita lihat jenis katak emas atau salamander. Yang keempat ada burung aves, burung ataupun disebut dengan aves. Itu contohnya ada bisa kita lihat burung beo, burung kakak tua. Dan selanjutnya ada mamalia. Ini adalah contohnya bisa kita lihat singa, kelelawar, kera, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui itu adalah reptil adalah hewan yang melata. Sedangkan amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, seperti di air dan di darat. Sedangkan hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Maka kita simpulkan tujuan umum klasifikasi makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu diklasifikasikan berdasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan persamaannya dan perbedaan, lalu ciri bentuk tubuh, morfologi, dan alat dalam tubuh. Yang ketiga, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Maka pengertian takson itu merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup mulai dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu bisa kita hafalkan nanti ya, kingdom, phylum, kelas, ordo, familia, genus, spesies, dan ini harus kamu hafal. Lalu ada kunci determinasi, merupakan kunci yang dipergunakan untuk menentukan phylum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Baiklah untuk anak kami semua, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu depan. Dan untuk anak kami semuanya, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa kembali.